Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berjumpa di tempat yang ya Rabb, insyaallah tempat yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dan waktu yang kita diberi keberkahan oleh Allah dalam rangka pertemuan silaturahim, di mana untuk mempererat ukhuwah persaudaraan, dan di saat yang bersamaan juga untuk semakin memahami dinullah, memahami agama ini yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita di kehidupan dunia, melebihi nikmat hidayah memeluk agama Islam. Ini yang harus kita tanamkan. Karena nikmat yang lainnya, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat apapun dari dunia ini, suatu saat akan pergi meninggalkan kita, atau kita pergi meninggalkannya. Namun kita berharap untuk nikmat Islam ini selalu dijaga oleh Allah. Nikmat dunia, apapun yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin diganti dengan yang lebih baik ketika diambil oleh Allah. Ya, kehilangan sesuatu dari dunia, mungkin itu hilang, tapi kemudian diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, tapi tidak dengan nikmat Islam. Jika nikmat Islam dicabut dari seseorang, maka tidak akan ada gantinya yang lebih baik. Itu adalah musibah besar. Ketika seseorang telah diberi nikmat Islam, kemudian dia murtad, keluar dari dinul Islam, memeluk agama yang lain, maka itu awal musibah baginya di kehidupan dunia sebelum musibah besar di kehidupan akhirat. Dan kita, alhamdulillah, di antara nikmat besar dari nikmat Islam ini adalah kita mengenal Allah, Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Kita melihat mereka di luar Islam, mereka menyembah malaikat, menyembah manusia, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah banyak sesembahan-sesembahan. Dan kita menyembah Tuhannya yang mereka sembah. Tuhan yang menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan matahari, bulan dan bintang, pepohonan dan batu, dan yang lain sebagainya. Allah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Maka di antara hak terbesar, dan bahkan itu secara mutlak hak terbesar adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tunaikan, yang harus kita tegakkan, bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian sesudah hak orang tua, setelah hak Allah adalah hak orang tua. Maka Allah selalu mengiringkan di dalam Al-Quran antara hak Allah dengan hak orang tua. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah saja, dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Setelah beribadah kepada Allah yang merupakan hak terbesar, setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah menetapkan, janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Alla ta'budu, janganlah engkau menyembah. Ini la ilaha illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, ada illallah. Ya, tidak boleh kita beribadah kecuali ke Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyampaikan ketika kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya sampai kepada usia lanjut, kepada usia tua, maka janganlah kamu berkata kepada salah satu dari keduanya atau keduanya mengatakan mengatakan ya, satu hardikan atau bentakan walaupun cuman satu suku kata. Satu suku dan yang semisalnya. Yang satu hentakan atau bentakan, satu suku kata saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi wala tanharhuma, jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tuamu perkataan yang mulia. Allah tidak lagi mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, rendahkan dirimu serendah-rendahnya terhadap kedua orang tuamu sebagai bentuk sayangmu kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan ucapkanlah doa, mintalah kepada Allah, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasuhku ketika aku masih kecil. Subhanallah, ayat ini semisal dengan surat An-Nisa tadi ayat 36, yang Allah menyebutkan setelah hak Allah baru kemudian hak orang tua. Pertanyaannya kenapa? Kenapa setelah haknya Allah baru orang tua? Dalam ayat yang lain di surat Luqman, anishkurli wali walidain, bersyukurlah kepadaku dan kemudian kedua orang tuamu. Karena seseorang di antara manusia ini yang berbuat baik kepada kita, yang kebaikannya tanpa pamrih, yang kebaikannya dia habiskan, dia korbankan segala apa yang dia miliki dan tidak mengharapkan timbal balik apapun dari seseorang, hanya orang tua. Dari manusia hanya orang tua, tidak mengharapkan imbalan. Allah di dalam memberikan rahmat kepada hambanya, Allah tidak mengharapkan timbal balik dari manusia. Allah tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala apakah manusia ini semuanya beriman atau semuanya kafir kepada Allah, tidak akan berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Malikul Mulk, rajanya segala raja. Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dalam hadis qudsi yang sahih Allah berfirman, wahai manusia, andai kata kalian semuanya yang pertama dan yang terakhir semuanya bertakwa kepada Allah dengan setakwa-takwanya, beriman kepada Allah dengan seiman-imannya, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Andai kata kalian semua wahai manusia dan jin semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir hatinya kafir seperti kafirnya yang paling kafir di antara kalian, semuanya menentang Allah, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah karena semua makhluknya manusia dan jin ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah hak Allah yang maha besar, maka hak orang tua. Orang tua ini berbuat baik kepada anaknya tanpa pamrih. Ketika seorang ibu mengandung anaknya dan berharap anak ini terlahir dengan sehat, kemudian setelah anak itu lahir, dididiknya, diasuhnya bersama sang ayah, terus dibesarkan ayah ini. Semua orang tua berharap anaknya jauh lebih baik dari dirinya. Dan semua orang tua tidak akan pernah memiliki rencana, nak, dahulu saya besarkan dengan sejumlah ini, maka ini sebagai hutang untukmu, kamu harus bayar. Tidak ada ceritanya orang tua seperti itu. Walaupun sebagian besar anak selalu perhitungan berapa yang mereka kasih ke orang tuanya, namun tidak ada orang tua yang seperti itu. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Isra ini Allah menyampaikan, ketika orang tuamu sudah tua atau salah seorang di antara keduanya, jangan kamu katakan jangan satu kata yang menyakiti hatinya, jangan kamu menghardiknya. Karena memang posisi ketika orang tua ini sudah menua, sudah lanjut usia, posisinya berbeda. Mungkin ketika orang tua lagi sehat, ya, kita
mungkin masih menjaga etika dan adab kita karena kita takut karena orang tua kita lebih sehat, lebih kuat dan yang lain sebagainya. Maka Allah tidak mengingatkan terkait ketika orang tua masih sehat, ketika orang tuamu sudah menua, ketika orang tuamu sudah lemah, ketika orang tuamu sudah sakit-sakitan. Di saat itu sensitivitasnya sama seperti anak kecil atau mungkin lebih dari itu. Dia sangat sensitif hatinya. Bagaimana dia akan sangat tersakiti oleh anaknya ketika anak yang dibesarkan diasuhnya, terlebih seorang ibu yang anak itu hidup dari rahimnya, yang hidup dari air susunya. Kemudian setelah anak itu besar, dengan sembarangan dia mengucapkan kata-kata kasar kepada ibunya, itu akan sangat menyakiti hati orang tua. Maka Allah Ar-Rahmanur Rahim yang maha tahu akan kebaikan kedua orang tua, Allah jaga dengan syariatnya. Diharamkan bagi seorang anak. Terkadang seorang anak itu lupa diri, lupa daratan. Lupa akan hak yang selama ini telah sampai kepada dirinya dari orang tuanya. Maka Allah ingatkan dengan syariatnya, kamu tidak boleh seperti ini. Dan lebih dari itu bahkan, wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kamu kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Bukan cuma baik, mulia. Ini pernah membingungkan seorang alim. Ada seorang alim ahli tafsir di zaman tabi'in bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Dia bertanya, saya paham ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya ini. Namun satu yang saya kurang mengerti. Yang mana? Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kamu kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Maksudnya bagaimana perkataan yang mulia itu? Maka kata Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, perkataan yang mulia adalah bagaimana seorang budak. Seorang budak. Dia tahu tuannya ini bengis, diktator dan jahat. Tiba-tiba dia berbuat kurang ajar terhadap tuannya. Dia berbuat yang tidak benar. Kemudian dia lari. Alih-alih dia minta maaf, dia malah lari, dia pergi. Dan kemudian setelah itu dia tahu tidak ada tempat lari. Maka dia balik. Dia balik kepada tuannya ini dan dia mau minta maaf. Bagaimana dia mengucapkan kalimat-kalimat maaf kepada tuannya yang dia tahu sangat bengis, yang sewaktu-waktu bisa menghardiknya atau bahkan memukulnya? Maka dengan menundukkan dirinya, menundukkan matanya, dia berkata dengan suara yang diatur, dengan nada yang diatur, kata-kata yang ditata kepada sang tuan. Itulah qaulan karimah. Itulah perkataan yang mulia. Bagaimana seorang anak tidak sembarangan bicara dengan kedua orang tuanya, tapi menata apa yang diucapkan, menata nadanya, menata bagaimana adab dan etikanya. Lebih dari itu, wakhfid lahuma janahadz-dzul. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Dalam secara harfiah, rendahkan kedua sayapmu dengan penuh kehinaan. Minar rahmah, sebagai bentuk rahmatmu kepada kedua orang tuamu. Disebutkan oleh Allah, diumpamakan seperti seekor burung ketika dia menghormati yang lebih senior atau guru atau orang tuanya, maka kemudian sayapnya dia merendahkan untuk menundukkan kepada yang lebih dia segani. Minar rahmah, sebagai bentuk rahmat. Wa qur rabbirhamhuma, dan berdoalah, wahai Tuhanku, rahmati kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira. Diingatkan oleh Allah sebagaimana keduanya mengasuhku dan mendidikku ketika aku masih kecil. Ini ditekankan oleh Allah untuk membuat kita feedback, melihat ke belakang. Coba kita melihat ke belakang. Siapa yang membuat kita dewasa, besar dan menjadi yang seperti ini? Siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Yang kita tidak akan mungkin bisa membalas semua kebaikan mereka. Mustahil kita tidak akan bisa. Maka Nabi SAW sampai menjadikan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala." Aku bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Salat ini haknya siapa? Haknya Allah. Haknya Allah.
salat tepat waktu. Itu yang pertama. Kemudian aku bertanya lagi, tsumma ai? Kemudian setelah haknya Allah, setelah menunaikan salat tepat waktu ya Rasulullah, amal ibadah di bawah itu apa? Tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, di bawahnya birrul walidain ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nabi SAW menempatkan birrul walidain di atas jihad fi sabilillah. Maka kita melihat ada seseorang, sebagaimana juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada seseorang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berjihad, Kemudian Nabi SAW bertanya, ahayyun walidak? Kedua orang tuamu masih hidup? Maka pemuda itu mengatakan, iya ya Rasulullah. Fafihima fajahid. Pulang kamu, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Fafihima fajahid. Pulang kamu, berbakti kepada kedua orang tuamu. Baktimu kepada kedua orang tuamu, pahalanya lebih besar dari jihad. Lebih besar dari jihad. Bahkan ada dalam riwayat Sunan Abu Dawud. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, ji'tuka ubayi'uka alal hijrah, wa taraktu abawayya yabkiyan. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk berjihad dan berhijrah kepadamu denganmu ya Rasulullah. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku demi engkau ya Rasulullah. Dan aku tinggalkan mereka berdua dalam keadaan menangis. Apa yang dimaksud oleh pemuda ini ketika dia menyampaikan itu kepada Nabi SAW? Dia menyampaikan ini tujuannya untuk menunjukkan kepada Nabi SAW bahwa dia telah mengorbankan orang tuanya untuk Nabi SAW. Saya tinggalkan kedua orang tuaku menangis ya Rasulullah. Saya tinggalkan keduanya menangis untuk engkau ya Rasulullah. Jika mungkin pemimpin di zaman sekarang diberlakukan yang seperti itu, dia akan bangga. Jangankan pemimpin, capres saja. Misalnya, wah saya tentang orang tua saya Pak Capres demi Anda. Begitu ya. Maka Pak Capres ini akan dengan bangganya, wah kamu memang pemuda negeri ini. Ya, dia akan bangga seperti itu. Seorang anak yang berani menentang kedua orang tuanya terkait pencapresan dirinya. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pemuda ini mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa dia tinggalkan kedua orang tuanya menangis demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda kepada pemuda tersebut, irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kamu kepada kedua orang tuamu. Buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Buat kedua orang tuamu tertawa seperti tadi kamu telah membuatnya menangis. Nabi tidak senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang seseorang dengan dalih dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dengan dalih itu tapi menyakiti hati orang tua. Untuk jihad. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Maka jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, yahrumul jihadu idza imtana'al abawani aw ahaduhuma bisyarti an yakuna muslimain. Haramnya jihad ketika kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya melarang anaknya untuk berangkat jihad dengan syarat kedua orang tua yang muslim. Li'anna birrahuma fardu ain wal jihad fardu kifayah. Karena bakti kepada kedua orang tua fardu ain, jihad fardu kifayah. Fa idza ta'ayyana al jihadu fala idhnin. Namun ketika jihad itu sudah menjadi fardu ain, maka tidak perlu pakai meminta izin. Orang tua ini adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Maksudnya apa? Yang paling gampang diakses, yang paling gampang. Ya, antum ketika misalnya mau kemana? Ke stadion misalnya. Mana lebih mudah masuk ke stadion ini? Gerbang utama atau gerbang kanan, kiri, belakang dan lain sebagainya?
Pasti gerbang utama. Yang memudahkan seseorang untuk mengakses masuk ke satu tempat besar, ini surga. Orang tua adalah gerbang utamanya surga. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Abu Darda radhiyallahu an. Itu beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu." Orang tua itu pintu gerbang surga yang paling tengah. Kalau kamu mau, jaga pintu itu atau sia-siakan, terserah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dijaga atau mau disia-siakan, itu kembali kepada seseorang. Apakah dia mau mendapatkan keberuntungan atau kesialan untuk dirinya. Dan Nabi SAW telah menyampaikan sialnya seorang anak. Sialnya seorang anak ketika anak itu sempat hidup dengan kedua orang tuanya. Atau salah seorang dari keduanya. Sampai orang tua itu menginjak usia lanjut. Namun pergaulan dia dengan kedua orang tuanya ini, hidupnya dia dengan kedua orang tuanya ini tidak bisa menjadi pengantarnya untuk masuk ke dalam surga. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. Merugi, sial, merugi, sial. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa merugi dan sial ini ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya sampai usia renta, sampai orang tua itu di usia renta atau salah seorang dari keduanya, namun dia tidak bisa masuk surga dari situ. Tidak bisa masuk surga dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Islam tidak mengenal panti jompo. Ya, Islam tidak mengenal orang tua ketika sudah tidak sudah produktif lagi, kemudian ditaruh di panti jompo. Bukan seperti itu seorang muslim. Seorang anak tahu bagaimana orang tuanya sewaktu-waktu karena kesibukan dengan dalih ini dan itu bisa menaruh anak itu ke panti asuhan. Juga terdidik, terasuh juga. Demi kesibukannya, demi ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi alih-alih dari itu dia memilih untuk mendidik anaknya, membesarkannya, membiayainya, menanggung semuanya. Dan ketika anak itu sakit, maka pertaruhannya andai kata adalah nyawa. Dia malah lebih berharap, ya Allah lebih baik ambil nyawaku ketimbang anakku. Ini orang tua. Maka kemudian ketika orang tua itu menginjak usia tua, dan anak tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak bisa berbuat baik kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan kepada kita banyak kisah para nabi di dalam Al-Quran. Dan para nabi itu adalah orang-orang yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabiullah Yahya alaihi salam. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran, disebutkan wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran 'asiyya. Zakaria dan Nabi Yahya alaihi salam, putra Nabi Zakaria, adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukanlah orang yang sombong dan orang yang suka berbuat maksiat. Juga mengisahkan ketika Allah menyebutkan tentang Maryam, karena Maryam ini hanya memiliki sekarang Nabi Isa alaihissalam hanya memiliki seorang ibu, tidak memiliki seorang ayah. Maka Nabi Isa ketika di dalam buaian dia menyebutkan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku dijadikan sebagai seorang anak yang berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang anak yang sombong dan lagi celaka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi bagi seorang ibu, hak ayah dan ibu begitu besarnya. Namun dari keduanya ini yang memiliki prioritas adalah ibu. Terlebih lagi dari seorang ibu. Maka ketika Allah ingatkan di dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah Allah ingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, secara spesifik Allah menyebutkan tentang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn.
ibunya mengandung, kelemahan di atas kelemahan, kesusahan di atas kesusahan, berat yang semakin berat. Kita sadar ikhwah fillah bahwa mengandung itu bukanlah sesuatu yang gampang. Ya, kita melihat bagaimana ketika istri kita mengandung, kita melihat bagaimana bayi itu dari bukan apa-apa, kemudian dia sampai membesar. Dan ketika lahir berat 2 kilo, 2,5 kilo, dan itu dia bawa berbulan-bulan. Ketika kita diminta saja untuk membawa gelas ini misalnya, coba bawa gelas ini bagi laki-laki yang belum pernah hamil ya, Iya, coba bawa gelas ini seminggu saja jangan ditaruh. Ya, berat. Ya, sangat berat. Atau dumbbell dia ambil dumbbell 0,5 kilo diikat di perut kita gitu misalnya. Ya, itu insya Allah kita lepas setelah seminggu 6 pack tuh. Masya Allah. Tapi subhanallah, seorang ibu hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung di kelemahan di atas kelemahan, kesusahan di atas kesusahan. Dan kesusahan dan kelemahan ini tidak berhenti ketika dia melahirkan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Kemudian menyusuinya, menyapihnya di usia 2 tahun. Maka Allah ingatkan, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian semua akan dikembalikan. Allah ingatkan, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan, supaya menyadarkan setiap anak yang tidak sadar. Ya, wahai anak-anak yang tidak sadar akan kebaikan orang tua kalian, kecongkakan dan kesombongan kalian ini tidak akan berhenti sampai di situ saja. Kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang kalian perbuat. Kalian semua akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua yang kalian perbuat. Ada seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Man ahaqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, orang yang paling pantas saya berbuat baik, bersahabat baik dengan dia, berteman baik, melakukan segala kebaikan terhadapnya, siapa ya Rasulullah? Apakah partner bisnis? Apakah teman sekolah? Apakah sahabat? Ya, teman satu klub permainan tertentu dan lain sebagainya, bola atau yang lainnya? Siapakah orang-orang yang pantas saya berinteraksi, berteman baik dengan dirinya? Nabi SAW menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian ditanya lagi, setelah ibu ya Rasulullah, ibumu. Setelah ibu ya Rasulullah, ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, baru ayahmu. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Kenapa ibu 3 kali daripada ayah? Karena setidaknya ada 3 hal. Setidaknya minimum 3 hal yang dilakukan oleh seorang ibu yang mustahil ayah manapun di muka bumi bisa melakukannya. 3 hal yang mustahil bagi ayah manapun di muka bumi dari zaman Adam alaihissalam sampai lelaki terakhir untuk bisa melakukannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama mengandung. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Mengandung, melahirkan dan menyusui. Yang satu dengan yang lainnya tidak kalah beratnya, semuanya berat. Semuanya tidak gampang. Maka diingatkan oleh Nabi SAW, orang yang lebih pantas kamu bersikap baik kepada mereka bukan teman sekolahmu, bukan sahabatmu yang ketemu gede, bukan mertua ya yang kita baru setelah dewasa baru ketemu dengan mereka, tapi ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru kemudian ayahmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan di dalam sunannya dari hadis Muawiyah ibnu Jahimah radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Jahimah ayah beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu aradtul jihad ma'aka abtaghi bidzalika wajhallahi wad daral akhirah." Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Aku ingin mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat ya Rasulullah. Ini niat-niat mulia.
Niat-niat mulia yang dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin berjihad, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Waihaka ahayyatun ummu?" Kasihan kamu. Apakah ibumu masih hidup? Maka Jahimah mengatakan, "Iya ya Rasulullah, ibu saya masih hidup." "Irji' fabirriha." Pulang kamu, bakti kepada ibumu. Bakti kepada ibumu. Sampai kata Nabi SAW, "Waihaka ilzam rijlaha fathammal jannah." Layani ibumu, pegang kakinya, di situ surgamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa yang paling layak kita berbuat baik kepada mereka adalah orang tua. Sebelum yang lainnya, orang tua, orang tua. Dan bahkan kalau ada yang bertanya, "Afwan Ustaz, ini kalau orang tua ceritanya orang tua muslim. Bagaimana kalau orang tuanya kafir? Tidak seiman, tidak seakidah. Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus baik kepada kedua orang tua kami yang kebetulan tidak seiman?" Allah menjawab di dalam surat Luqman ayat 15. "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai." Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, memaksa ini bukan cuma mempengaruhi, dipaksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya ilmu untuk itu, artinya syirik ini tidak bisa ditaati dan tidak ada dalih pembenarannya sama sekali, Allah sampaikan, "Fala tuti'huma." Jangan kamu taati kedua orang tuamu. Namun bukan tidak taat itu berarti kita harus durhaka. Allah telah ingatkan, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. "Wattabi' sabila man anaba ilai." Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku. Diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Jangankan orang tua beda aliran. Ya, ini kadang di zaman ini kadang misalnya orang tua beda manhaj nih, beda aliran, beda masjid. Orang tuanya organisasinya A, kitanya B. Misalnya begitu. Jangankan beda aliran yang beda organisasi, beda agama sekalipun, musyrik, kafir, dan memaksa anaknya untuk kafir kepada Allah, jangan taat. Tapi tidak taat itu bukan berarti kemudian durhaka kamu, tentang dia, lawan dia. Namun Allah ingatkan, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini banyak memberikan hidayah kepada orang-orang tua di negeri barat sana. Di Eropa, di Amerika. Banyak orang-orang tua yang terheran-heran. Anaknya yang biasanya kurang ajar dan durhaka, setelah memeluk Islam, anaknya jadi baik. Dan anaknya tidak mempengaruhi orang tuanya, "Ayo masuk Islam sama seperti saya," dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, subhanallah, ketika dia melihat baiknya sang anak, ditanya, "Bu, bagaimana?" "Saya melihat anak saya jadi lebih baik. Dan jika kebaikan itu akan semakin sempurna dengan saya, seiman dengannya, saya akan pilih kebaikan itu." Akhirnya banyak memberi hidayah kepada banyak ibu-ibu di barat sana, di Eropa, di Amerika, dan yang lain sebagainya. Ketika melihat anak-anaknya semakin taat, semakin birrul walidain, semakin care dan peduli kepada orang tuanya setelah memeluk Islam. Karena Islam mengajarkan seorang anak untuk ingat akan jasa kedua orang tuanya. Subhanallah, Asma binti Abi Bakar. Jadi saudara perempuannya, saudaranya Aisyah, pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan ibuku musyrik, seorang musyrik. Dia datang kepadaku. Apakah boleh saya berbakti kepada ibuku ya Rasulullah? Saya sambut dia, saya berbuat baik dia ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Na'am, sili ummak." Iya, berbaktilah kamu kepada ibumu. Sambut dia. Bersikap baiklah kamu kepada ibumu. Dan kita harus ingat ikhwatal iman. Sehebat apapun kita berkorban untuk kedua orang tua kita, kita tidak akan pernah bisa membayar kebaikan mereka. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyampaikan, "La yajzi waladun walidan
illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai jika andai kata orang tuanya itu adalah seorang budak dan dia beli kedua orang tuanya kemudian dimerdekakan. Ada seorang bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bertanya kepada Abdullah bin, sebagaimana disebut dalam Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Ada seorang pemuda berangkat dari negeri Yaman, dari Yaman. Dia bopong ibunya, dia gendong ibunya di punggungnya sampai ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah, sa'i. Ya. Dan setelah itu dia bertemu dengan Ibnu Umar, dia bertanya, "Ya Ibnu Umar, saya adalah orang yang datang dari negeri jauh, dari negeri Yaman. Saya gendong ibu saya bopong ibu saya dan saya jalan dari Yaman ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Saya tawaf dan sa'i. Saya bopong ibu saya ketika banyak keledai, kuda dan onta tidak sanggup memikulnya, saya yang menggendongnya. Punggung saya sudah menjadi tempat berbuang kotorannya ibu saya." Di zaman itu tidak ada pampers. Ya. Ibu saya buang kotoran berkali-kali, sudah berkali-kali di punggung saya. Apakah kebaikan yang telah saya lakukan ini sudah membalas kebaikan ibu saya, wahai Ibnu Umar? Apa jawaban Ibnu Umar? Kamu belum membalas satu hembusan nafasmu ketika meregang, ketika melahirkanmu. Ketika meregang melahirkanmu, belum satu hembusan nafasnya saja belum bisa kamu balas. Subhanallah. Bagaimana dengan, jadi siapa yang anak di zaman ini? Siapa anak di zaman ini seperti yang digambarkan, yang ditunjukkan oleh seorang tabi'in itu, yang siap menggendong ibunya ke sana dan kemari, menjadi kuda atau keledai bagi ibunya, menjadi tempat buang kotoran di punggungnya. Namun itu pun kata Ibnu Umar, satu hembusan nafas ibumu ketika meregang melahirkanmu, kamu belum bisa membayarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka karena besarnya hak kedua orang tua, Nabi SAW menyebutkan ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Dan juga kita harus ingat bahwa jika berbakti itu adalah amalan terbaik, sebaliknya durhaka adalah dosa terbesar. Bersikap kurang ajar, tidak beradab dengan ucapan, dengan sikap, membentak kepada orang tua, ini semuanya termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sampai kata Nabi SAW, dosa besar yang paling besar, maukah kalian saya beritahu tentang itu? Kata Nabi, menyekutukan Allah dan kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia menjauhkan diri dari sikap-sikap durhaka, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan derajat kewalian, berhak untuk menjadi seorang waliullah. Tahu kisahnya Uwais Al-Qarni? Uwais, pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, apa kelebihan ibadahnya? Apakah dia ahli zuhud yang luar biasa, ahli ibadah yang Masya Allah? Apa kehebatannya Uwais? Birrul walidain, bakti sama ibunya. Itu kelebihannya Uwais. Subhanallah. Uwais ini, dia ingin ketemu Nabi. Tapi kata ibunya, tunggu dulu nak, ibu masih kurang sehat. Maka ditahan-tahan. Uwais nggak berangkat ke Madinah untuk ketemu Rasulullah SAW. Dan ketika ibunya sudah semakin lemah, maka ibunya lebih banyak berbaring. Ya, maka kemudian ibunya akhirnya karena sering lebih berbaring dan kemudian makan dan berbaring saja, maka membuat tubuh ibunya semakin gemuk. Dan Uwais khawatir tidak bisa melayani ibunya dengan maksimal sampai dia latihan fisik.
Dia melatih tubuhnya, tujuannya supaya bisa menggendong ibunya. Subhanallah. Dan anak ketemu dengan seorang ustadz yang seperti ini. Benar. Anak ketemu seorang ustadz yang hafizahullah. Dia melatih fisiknya. Dia mengatakan karena ibu saya semakin tua dan saya harus membopong beliau, menggendong beliau. Seorang ustaz. Yang antum semua insya Allah tahu orangnya. Subhanallah. Ini bagaimana Uwais. Sampai Nabi mengatakan nanti kalian akan kedatangan seseorang, kata Nabi. Berkata kepada dua orang sahabat, Umar dan Ali radhiyallahu anhuma. Seseorang dari negeri Yaman. Yang dia datang dari Qarn. Dan orang ini dia disebutkan cirinya oleh Nabi SAW. Dan jika kamu bertemu dengannya, minta kepada dia untuk Allah memintakan ampun untukmu. Karena doanya mustajab. Doanya Uwais Al-Qarni mustajab. Dan apa yang menyebabkan dia menjadi seorang wali yang mulia seperti ini? Birrul walidah. Bakti sama ibunya. Jangan diremehkan hal ini. Dan ketika orang tua sudah wafat, juga tetap ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepadanya. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Doakan mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan mereka. Doakan orang tua. Karena itulah di antara asetnya orang tua kita adalah kita, anak-anaknya. Bukan berarti kalau orang tua ini antum cerita kepada orang-orang yang sudah tua, Ustaz. Orang tua kami sudah nggak ada. Apakah kemudian masih ada kesempatan bagi kami birrul walidain walaupun orang tua sudah tidak ada? Sangat mungkin. Sangat mungkin berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua sudah tidak ada. Yang pertama, birrul walidain dengan berdoa, mendoakan mereka. Kemudian yang berikutnya, bersedekah untuk kedua orang tua. Bersedekah untuk kedua orang tua. Entah itu misalnya bersedekah dengan memberikan Quran kepada tempat-tempat tahfidz Quran, ya, membiayai anak-anak di pesantren dan yang semisalnya. Orang-orang berbuat baik, segala kebaikan dan diniatkan untuk kedua orang tua. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan aku menduga bahwa ketika beliau bisa berbicara dia akan mau bersedekah. Apakah orang tuaku akan mendapatkan pahala walaupun aku yang sedekah ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab iya. Dan yang terakhir, di antara bentuk birrul walidain terbaik seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang sudah wafat adalah menjaga keluarga orang tua dan saudara-saudara orang tua serta teman-temannya. Keluarga, saudara dan teman orang tua. Dalam Sahih Muslim pernah Abdullah bin Umar melihat seorang badui yang bertemu di salah satu jalanan di kota Mekah. Maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang itu. Assalamualaikum. Dan kemudian mempersilahkan orang itu naik di atas keledainya. Dan kemudian dia buka sorbannya. Dia serahkan kepada pemuda tersebut. Sampai ada seorang muridnya Ibnu Umar bertanya, ya Ibnu Umar, aslahakallah. Dia orang badui, orang dusun, orang kampung, orang desa. Kalau dihormatin sedikit saja, sudah sangat menghormati. Kenapa engkau menghormati sedemikian rupanya? Maka kemudian kata Ibnu Umar, inna aba hadza kana wuddan di Umar ibn al-Khattab. Ayahnya pemuda itu sahabatnya ayah ana. Ya, ayahnya dia temannya ayah ana. Jadi bukan berbuat baik ke temannya saja, anaknya. Ayahnya dia temannya ayah ana. Dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahlu wuddi abihi. Bentuk bakti yang terbaiknya seorang anak adalah seorang anak yang berbuat baik kepada orang-orang yang disayangi oleh orang tuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah kelebihan dinul Islam. Yang jika kita melihat bahwa agama ini memuliakan setiap manusia. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sedikit nasihat tentang birrul walidain yang selalu materi yang selalu kita harapkan untuk selalu kita ingat agar kita tidak melupakan hak-hak kedua orang tua kita. Baktinya kita kepada kedua orang tua kita bukan sampai ketika mereka meninggal dunia, tapi sampai kitanya meninggal dunia, sampai kitanya wafat. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Barakallahu fikum.
Mungkin ana tutup dulu yang live ya, sebelum kita buka sesi soal jawab. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebenarnya sini pertanyaan terkait masalah tadi materi yang diberikan tentang guru walidain berbakti kepada orang tua. Jadi ceritanya gini Pak Ustadz, saya punya teman sahabat lah ya. Kebetulan dia itu punya orang tua. Orang tuanya ini udah lanjut usia, dalam arti tinggal bapaknya sih sebenarnya. Dia ada pernah cerita lah, bukan berkeluh kesah, mungkin gini, si orang tua ini tinggal dengan beliau, ya kan? Kebetulan ibunya juga udah almarhumah, udah meninggal. Jadi sempat sharing lah, dia bilang, bahkan orang tua ini bilang dia merasa saya dekat dengan orang tua sahabat saya ini. Jadi dia merasa dia jauh dengan anaknya karena dengan berbagai aktivitas di luar sana. Terlebih memang kebetulan sahabat saya ini ada tulang punggung, dan kondisi ekonominya ya di bawah rata-rata bisa dibilang. Akhirnya si orang tua cerita berkeluh kesah kepada saya, tidak ada waktu dalam arti bisa berbagi cerita hidupnya merasa hampa. Sampai orang tua bilang, apa bapak lebih pilih tinggal di panti jompo aja daripada hidup di sini tapi kayak ngerasa gak ada. Bahkan ya maksudnya dia pun dengan menantunya juga komunikasi nggak bisa dibalas. Sahabat saya sih bilang cerita juga gitu Pak Ustadz. Maksudnya ayah memang agak beda. Maksudnya kita ada berusaha untuk kooperatif, komunikasi juga. Tapi memang ayah kayak ngerasa dijauhi padahal sebenarnya enggak. Insya Allah sih teman sahabatnya juga ikhwan yang maksudnya memang pendalaman agamanya juga bagus. Teman-teman sama-sama di Loris juga susah tadi SMA dulu gitu. Yeah. Nah yang jadi pertanyaan saya, bakti yang aktif sebenarnya ketika memang akhirnya si orang tua teman saya bahkan bilang ya udah mendingan bapak di Pati Jompo ketemu dengan nggak kesepian ya kan, ketemu dengan teman-teman sebaya gitu kan. Tadi kan Ustaz bilang nggak ada tuh dalam Islam kalau memang orang tua sampai di tempatkan di panti jompo gitu. Yeah. Kalau permintaan dari seorang tua ini sendiri dalam arti dia merasa nyaman, ya kan? Apakah si anak ini bisa dibilang maksudnya tidak berarti atau seperti apa gitu? Yeah. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Saya mau bertanya nih. Siapa di antara antum yang ketika tua bercita-cita ntar di panti jompo aja? Ada? Ada yang mau? Artinya dia mengatakan seperti itu sudah mentok. Ya. Udah mentok. Dia merasa bahwa ini pilihan yang harus sudah. Bukan karena ridho, bukan karena mau. Udah. Memang saya nggak mendapatkan. Artinya dia merasa saya tidak mendapatkan kebaikan di sini, tidak mendapatkan itu gitu loh. Nah, mungkin kesalahan sikap sang anak ini adalah mencoba berbakti dengan cara dia yang berbeda dengan apa yang dimaui oleh orang tuanya. Dia mungkin yang seharusnya dia pelajari adalah lebih sering mendengarkan orang tuanya. Apa sih yang dimau? Ya kan? Kalau misalnya mendengarkan secara langsung ini berat bagi dia, misalnya dia susah untuk bisa mengerti maunya ayahnya, bisa jadi mungkin melalui orang lain, mungkin dari istrinya mungkin ya. Jadi mungkin istrinya itu bisa lebih memahami apa maunya sang ayah. Atau dari cucu mungkin yang dewasa yang mungkin bisa menerjemahkan maunya sang kakek ini apa gitu kan. Jadi mencari orang kalau misalnya tidak sanggup atau tidak bisa memahami dengan baik apa yang dimau oleh orang tuanya. Ya, karena ketika orang tua meminta yang seperti itu bukan karena memang saya lebih bahagia di sana, bukan. Ya dia tidak mendapatkan, dia merasakan kegersangan hidup itu membuat dia terpaksa harus memilih pilihan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
anggaplah dia atau pikun atau pendengarannya yang berkurang, untuk supaya kita menjaga perasaan dia dan kita pun tidak terganggu dengan dosa-dosa di rumah. Apa yang ada-adabnya sehari-hari. Iya. Itu terus yang kedua, kan katanya kalau orang tua yang sudah meninggal, amal yang akan terus mengalir adalah doa dari anak yang soleh. Kategori anak yang soleh itu yang benar-benar taat aja atau yang misalkan kadang-kadang yang sekarang yang anak-anak ya sholat tapi kadang subuh ketinggalan atau kesiangan atau ketinggalan tanpa beban juga gitu kan. Apakah doa anak seperti itu juga akan sampai gitu maksudnya kayak gitu lah kayaknya. Baik. Jadi yang pertama terkait dengan bagaimana menyikapi orang tua yang ketika kita berinteraksi dengan orang tua yang sudah tua gitu ya, dan seringkali ketika beliau sudah pikun, terkadang beberapa sikap perilakunya itu mungkin mengesalkan hati sang anak gitu kan, membuat dia itu kesal, membuat dia itu kehilangan kesabaran bahkan karena beberapa celotehannya, sikap-sikapnya, perilakunya. Apa yang membuat seorang anak itu untuk bisa lebih tabah, lebih sabar di dalam melayani kedua orang tuanya di dalam ketika mereka menginjak usia pada usia yang seperti itu. Kita harus ingat yang pertama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita kaji, bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang anak yang kedua orang tuanya sudah menginjak usia tua, dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang keras, yang kasar, yang mengumpat, yang menghardik. Itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malah sebaliknya diperintahkan untuk mengucapkan kalimat yang mulia. Apa yang membuat kita ini terus termotivasi untuk bisa melakukan hal tersebut walaupun hal itu tidak gampang dan mudah? Yang paling gampang adalah yang pertama yang memudahkan kita untuk bisa melakukan itu dengan hati lapang adalah mengingat kehidupan akhirat. Mengingat kehidupan akhirat, iman kepada yaumul akhir. Maksudnya apa? Kita sadar bahwa semua apa yang kita perbuat tidak ada yang sia-sia. Sikap birrul walidain, sikap yang menyebabkan seseorang mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Dunia saja bisa menempatkan seorang anak menjadi seorang wali dari aulia Allah karena birrul walidainnya. Bagaimana nanti di akhirat di surga. Jadi kesabaran nanti sabar bahwa ini akan memberikan pahala, sabar ini akan berganti surga, ini akan berbuah kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan mengingat bagaimana menggodanya kita ketika kita masih anak-anak terhadap kedua orang tua kita. Ya, ketika kita merawat orang tua kita, kita lupa bahwa dulu kita lebih parah daripada orang tua kita yang sudah pikun. Ya, dengan mungkin buang kotoran sembarangan, kencing sembarangan, dengan ngobrol dengan ini, dengan segala tingkah kita. Mulai dari baru lahir, bahkan ketika menginjak usia di bawah 10 tahun. Dan ketika menginjak remaja, lain lagi ngodanya. Benar ya? Kan seperti itu. Dia terus memberikan cobaan kita ini sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Nggak putus-putusnya. Dan orang tua kita nggak ada, sudah nyerah. Saya putus asa, sudah capek jadi orang tua kamu. Udah deh, kamu saya jual ke anak orang tua lain misalnya. Ya, nggak ada seperti itu. Dia mau gimana tetap dijaga, dipelihara anak tersebut dengan ketabahan, kesabaran, dengan semaksimal yang bisa dia lakukan. Maka dengan mengingat bagaimana dulunya kita kepada kedua orang tua kita yang lebih-lebih seperti itu, yang harusnya mengingatkan kita bahwa apa yang pengorbanan kita ini nggak seberapa. Ya, tidak seberapa. Kita terus menggoda sampai pada tahapan orang tua itu dan tidak sedikit orang tua yang bahkan sakit karena anak-anaknya. Sakitnya dia, lemahnya dia, ininya dia, sebagian besarnya bahkan karena anak-anaknya yang menyebabkan dia itu menjadi segala penyakit itu datang kepada dirinya. Nah, ini ketika kita melihat pengorbanan kedua orang tua kita ketika kita tidak ada, ketika kita masih kecil, ketika kita menginjak dewasa dan remaja,
dan terus demikian, maka itu akan mengecilkan pengorbanan kita, akan membuat apa yang kita perbuat terhadap orang tua kita nggak sebanding dengan apa yang telah diperbuat orang tua kita terhadap kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita ingat supaya kita terus termotivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita mungkin agak mengesalkan dan lain sebagainya. Kita harus ingat satu kaidah yang diberlakukan di kehidupan dunia ini, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan membalas seseorang sesuai dengan bagaimana dia berbuat. Ya, ketika seorang anak dia ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bakti kepada kedua orang tuanya yang sudah menginjak usia tua renta. Namun anak ini tidak bisa berbakti dengan baik, malah kasar, masalah kurang ajar, malah bersikap buruk kepada orang tuanya. Ingat bahwa dia tidak muda terus, dia bakal tua. Ketika dia tua, apakah dia mau disikapi seperti itu? Dan ingat, Allah akan membalas sebagaimana yang dia perbuat. Kalau dia memilih untuk menjadi seorang anak yang semau-maunya terhadap orang tuanya yang sudah tua, ingat, suatu saat dia akan disikapi seperti itu, sebagai balasan terhadap apa yang pernah dia perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Tapi yang baru udah. Hah? Jadi ada Oke. kisah atau mungkin teman. Oi, Oh, masih ada ya? tadi kedua anak yang soleh. Ya, waladun solehun itu yang bagaimana? Ya, apakah anak yang sholat subuhnya telat-telat atau enggak sholat? Ya, apakah itu masuk kategori anak soleh? Kesalehan itu adalah, saleh itu artinya baik. Dan orang yang dikatakan saleh, baik itu, ya otomatis setidaknya yang pertama, yang paling mendasar adalah kewajiban itu dijalankan. Ya, bagaimana dikatakan baik kalau yang wajib saja ditelantarkan? Ya, maka yang mendasar, apalagi tadi disebutkan amalan terbaik sholat tepat waktu, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Ya, maka di sini menyadarkan kepada kita bahwa hak Allah ini mutlak, nggak bisa dinego. Ya, untuk sholat tepat waktu, sholat subuh, ya, dan kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini standar kesolehan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah doa. Nabi SAW ketika menyebutkan anak soleh yang mendoakannya, itu menunjukkan artinya bahwa seorang anak yang jarang-jarang atau tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya bukan anak soleh. Itu bukan anak soleh. Di antara cirinya anak soleh, sering mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Ini ada sebuah pertanyaan, yaitu ada seorang tua, nah dia itu selalu mengajarkan anaknya itu yang tidak baik, yang nggak mengajarkan sholat, mengajarkan ibadah, malah mengajarkan yang musyrik, yang tidak baik. Apa orang tua tersebut masih bisa disebut apa namanya telapak kaki surga? Maka masih bisa kita beribadah, masuk bukan beribadah, maksudnya kita mendoakan orang tua kita atau bagaimana sih? Orang tua muslim. Orang tuanya muslim. Baik. Surga itu. Iya. Apakah masih berlaku surga di bawah telapak kakinya gitu ya? Walaupun kondisinya orang tua seperti itu. Dia muslimah. Ada seorang orang tua yang muslim atau muslimah. Baktinya seorang anak terhadap orang tua yang saleh beda dengan baktinya seorang anak terhadap orang tua yang kurang saleh. Beda dengan baktinya seorang anak kepada orang tua yang kafir. Tadi disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kedua orang tua mau memaksa kamu untuk berbuat syirik, dipaksa nih. Ya, artinya aslinya dia musyrik, dia bukan muslim, dia maksain anaknya, kalau kamu tidak seagama dengan aneh, ente bukan anak aneh. Misalnya begitu, dipaksa seperti itu. Ya, Allah mengatakan jangan taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Bagaimana bentuknya? Tetap berbakti kepada orang tua di dalam hal yang ma'ruf.
Hal-hal baik yang dia minta yang bisa semaksimal mungkin dilakukan oleh seorang anak, lakukan. Artinya surga di bawah telapak kakinya masih tetap berlaku. Ya, masih tetap berlaku. Tapi dengan cara yang berbeda. Maksudnya cara berbedanya bagaimana? Berusaha dengan baik, mengingatkan orang tua bahwa apa yang diajarkan itu salah, buruk. Minta maaf, minta ampun kepada Allah terhadap kesalahan kedua orang tuanya. Ya, mendengarkan maunya orang tua selama itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan dia mampu untuk melakukannya. Ya, dan berubah dengan berbagai cara yang memungkinkan untuk minta kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada orang tua saya, kepada ibu saya, atau kemudian diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Diingatkan, jika masih memungkinkan untuk mengerti, dibawa kajian, datang ke kajian misalnya. Jadi hal-hal yang mungkin untuk memberikan hidayah kepada orang tua itu dengan cara yang sebaik-baiknya masih berlaku. Allah a'lam bishawab. Ya, masih ada pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menangis sih. Saya bertanya Ustaz, sama orang tua kan jauh. Gimana cara berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan orang tua saya jauh di luar kota dan saya di Jakarta ikut suami. Gimana cara? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Artinya jarak bukan, terlebih lagi di zaman ini, bukanlah alasan untuk kita tidak bakti kepada kedua orang tua atau kurang baktinya. Ana ingat bahwa ketika orang tua ana masih ada, itu ana setiap hari nelpon beliau, ya, setiap hari. Dan masih ingat bahwa dulu artinya masih beli pulsa atau beli paket, ini tujuannya satu aja, untuk bisa nelpon orang tua. Untuk bisa seperti itu. Setiap hari kita menanyakan kabarnya, keadaannya. Dan kemudian subhanallah, seorang wanita, seorang istri, tidak ada anugerah terbaik bagi seorang anak terhadap orang tuanya melebihi ketika dia menjadi seorang wanita yang salihah. Benar begitu? Ya kan? Sampai Nabi SAW menyebutkan ketika seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari 8 pintu surga yang kamu mau. Tidak ada hadiah terbesar bagi orang tua dari seorang putri, dari seorang anak, melebihi ketika anak itu menyiapkan dirinya untuk menjadi ahlul jannah. Ya, ketika anti ikut suami yang itu menyebabkan jauh dari orang tua, pertama dengan komunikasi tidak menghalangi kita untuk bisa berbakti kepada mereka. Dengan komunikasi, dengan telepon dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, mungkin bisa mengirimkan hal-hal hadiah, ya, yang bisa menyenangkan hati mereka walaupun hal-hal remeh. Ya, sesuatu yang kadang, oh ini sesuatu yang disuka oleh ayah saya atau ibu saya. Kirim hadiah sekarang ini sudah begitu gampang dan mudahnya. Nggak harus belinya keluar rumah, nggak harus mengirimkannya sendiri. Semuanya bisa dengan gampangnya kita memberikan kepada setiap orang. Terutama kepada kedua orang tua kita. Dan juga bakti kepada suami, ketika seorang wanita bakti kepada suaminya dan itu adalah di antara pintu surganya, maka tidak ada hadiah terbesar bagi seorang muslimah kepada orang tuanya melebihi ketika dia menjadi seorang istri yang salihah bagi suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Masih melanjutkan pertanyaan yang tadi yang mengenai doa anak soleh. Nah, itu kan harusnya anak yang soleh. Nah, apabila anak ini solehannya kurang, kayak seperti sholatnya masih. Apakah doanya keterima begitu? Apa doanya keterima? Baik. Karena orang tuanya sudah nggak ada. Baik. Doa pasti keterima. Doanya pasti keterima. Pasti bermanfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini jaminan dari Allah bahwa doa itu pasti dikabulkan.
Dan Allah tidak melihat apakah dia itu soleh atau tidak. Maksudnya kenapa? Memang ada pengaruh terhadap antara kesolehan dengan segeranya dikabulkannya doa seorang hamba. Tapi bukan berarti bahwa hanya yang soleh saja yang doanya dikabulkan. Pernah tahu iblis doa kepada Allah? Dia minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis minta kepada Allah, ya Allah, biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Benar. Dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan. Iblis. Padahal dia iblis. Minta kepada Allah sesuatu yang tujuannya untuk menyesatkan Bani Adam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innaka minal munzarin. Engkau termasuk yang diberi tenggat waktu sampai kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut yang tadi tentang berbakti kepada orang tua yang jauh. Terus ada kasus yang seorang istri kadang suka dilarang sama suami untuk berbakti kepada orang. Maksudnya tanda kutip bukan dilarang dia berbuat baik, tapi kadang kan ada istri yang kalau jauh pengen itu sering-sering nengok gitu Ustaz. Sering-sering lebih pengen deket-deket gitu. Kadang ada suami yang nggak tahu bagaimana ininya suka agak melarang gitu Ustaz. Jadi kita sebagai istri kan kadang-kadang suka bingung. Sedangkan setelah menikah kan ridhonya suami gitu. Istri tuh surganya istri kan ridho suami. Itu Ustaz. Nah. Baik. Pertama, terkait dengan hak seorang istri, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa misalnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi istrimu punya hak sebagaimana kewajiban yang kamu bebankan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan bagi laki-laki diberikan satu derajat kelebihan oleh Allah. Di antara maksud ayat ini adalah seorang istri dituntut untuk menunaikan banyak kewajiban-kewajiban. Namun ingat bahwa kewajiban-kewajiban itu sebanding dengan hak-hak yang berhak dia terima. Sebanding dengan hak-hak yang dia terima. Tidak ada istilahnya kamu harus begini, tapi nggak ada hak untuk kamu. Nggak ada seperti itu. Setiap ada kewajiban ada hak. Selalu seperti itu. Sebagaimana kewajiban terhadap suami, ada hak untuk suami. Sebagaimana kewajiban untuk istri, ada hak untuk istri. Setiap suami, dia berharap istrinya hormat terhadap orang tuanya atau tidak? Ya kalau wajarnya iya. Benar ya? Tidak ada suami kamu, saya tidak perlu bakti kepada ayahmu atau ibumu, dan kamu juga nggak perlu bakti dan baik kepada ayah dan ibu saya. Nah, ada seperti itu. Setiap suami berharap bahwa dia berharap istrinya juga melihat orang tuanya seperti dia melihat kepada kedua orang tuanya dengan penuh hormat. Maka di antara hak yang diberikan oleh suami kepada istrinya semestinya adalah membantu istrinya untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, membantu istrinya untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Dan jelas itu dengan cara yang ma'ruf. Kalau melarang itu bentuknya mutlak, nggak boleh sama sekali misalnya, atau seperti seakan-akan memutus silaturahim, maka itu harus dinasihati dengan cara yang baik dan didoakan. Ya, dinasihati dengan cara yang baik dan kemudian didoakan. Namun ketika itu misalnya jarang-jarang, mungkin karena memang jaraknya cukup jauh misalnya, dan memang biayanya tidak murah misalnya, keadaan dan kondisi suami memang tidak bisa sesering itu seperti diharapkan oleh sang istri, maka istri juga harus sabar dan juga melakukan cara yang berbeda untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dengan berhubungan jarak jauh, misalnya dengan mengirimkan hadiah-hadiah seperti tadi, ya, dengan penuh menyadari bahwa keadaan dan kondisi suaminya. Namun tidak boleh bagi seorang suami melarang istrinya untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu tidak diperkenankan, tetap itu tanggung jawab seorang istri, dan kita sebagaimana seorang suami berharap istrinya hormat kepada kedua orang tua suami, maka demikian pula dia harus memberikan kesempatan yang serupa kepada istri untuk bisa hormat kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakumullah khairan.
jawabannya. Ada yang mau tanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud pertanyaan gini, ada suami istri, istrinya mualaf bercerai. Pada saat itu Pisah tapi nggak cerai gitu. enggak, Ya. bisa bercerai. Anak-anak diambil sama mertua yang Kafir. non-muslim. Yang kami ya. Bagaimana si laki-laki maksud ini? Apakah dia berdosa? Dia mengambil kembali anak-anak itu atau mesti gitu? Lah, tidak berdosa. Karena menyelamatkan iman prioritas yang paling utama dalam syariat. Ya. Tujuan syariat ini punya tujuan-tujuan besar. Artinya tujuan-tujuan besar itu harus terjaga. Dan tujuan yang paling tinggi di dalam syariat adalah menjaga akidah dan iman. Ini top tingkatan tujuan yang paling utama. Kenapa di dalam syariat itu dilarang kita bikin patung? Kenapa dilarang mendirikan kuburan? Itu hikmah besarnya menjaga la ilaha illallah, menjaga tauhid. Ini prioritas yang paling tinggi dari prioritas. Ya. Kemudian baru menjaga kehidupan, menjaga keturunan. Kenapa itu dilarang membunuh? Kenapa dilarangnya perzinahan? Kenapa? Semua syariat itu pasti ada hikmah. Yang di situ menjelaskan akan tujuan kenapa syariat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang suami tadi melihat bahwa anak-anaknya diasuh oleh ibu mertuanya yang kafir, yang itu sangat berdampak nantinya terhadap akidah dan keimanan anak-anaknya, wajib bagi suami itu mengambil alih anak-anak itu. Wajib hukumnya dan tidak berdosa, bahkan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah dalam kajian tidak ada istilahnya banyak bertanya malu-maluin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua atau mertua? Orang tua, oh iya. Orang tua masih hidup? Dan dia non muslim? Maksudnya ditanya adalah apakah sampai doanya kepada orang tua yang non muslim ketika mendoakan misalnya semoga diampuni, semoga begini dan begitu dan sebagainya? Ya. Tentang hal ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiy wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 113 dan 114, tidak sepantasnya bagi Nabi, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun itu kerabatnya sendiri, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka, bahwa mereka ashabul jahim. Dan tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya kecuali hanyalah sebuah janji yang dia janjikan kepada ayahnya. Namun ketika jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu adalah musuhnya Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang anak yang banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tunduk dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita contoh ayat ini turun terkait dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya wahai pamanku, aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang."
Namun turunlah ayat ini, surat At-Taubah ayat 113. Tidak boleh bagi engkau wahai Muhammad SAW dan orang-orang mukmin yang lainnya untuk memintakan ampun kepada kedua orang tuanya atau kepada orang-orang musyrik, walaupun itu kerabat terdekatnya sendiri. Ya. Dan Allah ingatkan bahwa Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya, tapi itu doa itu tidak akan sampai. Dan Nabi Ibrahim mengatakan itu karena dia janji kepada Allah, janji kepada ayahnya, wahai ayahku, aku akan memintakan ampun untukmu. Ya, ini janjinya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, dia berjanji seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bahwa ayahmu adalah seorang yang musyrik dan kamu tidak boleh berdoa untuknya. Maka ketika Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah seperti itu, baru dia berhenti dan berlepas diri dari itu, dari perbuatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi doa seorang anak kepada orang tua yang kafir tidak akan sampai doanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih hidup, mungkin pantas doa yang ibu pantas, doa yang terbaik adalah mendoakan beliau dapat hidayah. Ya, mendoakan semoga diberi hidayah, semoga dapat hidayah Islam, dan jangan bosan untuk menasihati supaya masuk Islam. Jangan jenuh. Sampaikan untuk la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Itu akan menyelamatkanmu dunia akhirat, untuk masuk surga dan lain sebagainya. Hanya dengan mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan seterusnya. Ya, terus tawarkan untuk memeluk agama Islam. Mungkin satu pertanyaan lagi, buat surat Andreanya ada di sini. Panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu cerita, ada seorang anak yang meninggalkan oleh bapaknya. Ya. Dan gimana si anak itu boleh membenci seorang ayah itu karena mungkin ditinggalkan dari lama itu, dan sekarang meninggal. Apakah ini yang kedua beda ya pertanyaannya? Apakah tadi Ustaz bilang orang kafir itu yang berbeda agama itu orang masuk neraka? Apakah dia bisa ketemu ayahnya di surga? Bismillah. Oke, mungkin maksudnya orang tuanya masih dalam keadaan kafir ya? Meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik. Yang pertama, membenci orang tua yang meninggalkan anaknya dari kecil. Apakah boleh membenci orang tuanya yang seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Misalnya, orang tua itu jasanya cuma satu saja, menjadi sebab kita terlahir ke muka bumi. Itu saja jasanya. Setelah lahir udah ditaruh panti asuhan begitu misalnya. Ini saja kita nggak bisa membalas kebaikan mereka. Itu saja, nggak mungkin kita bisa memberikan, karena dari sebab kita terlahir sebagai manusia di muka bumi, maka kita mendapatkan semua kebaikan yang Allah berikan untuk manusia. Yang Allah tundukkan langit dan bumi, binatang dan yang lainnya untuk manusia. Allah ciptakan surga untuk manusia. Itu pun saja. Maka ada seorang anak pernah bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, apakah bakti kepada orang tua itu tetap berlaku walaupun orang tuanya zalim ke anaknya? Kata Ibnu Umar, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tuanya zalim kepada anaknya, anak itu wajib bakti kepada kedua orang tuanya. Wajib taat kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, apakah mungkin ketemu di surga dengan orang tua yang mati dalam keadaan kafir? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di surat Al-Hajj, la yadkhulunal jannata wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka tidak akan masuk surga. Sampai andai kata ada seekor onta bisa masuk ke dalam lubang jarum, tetap tidak akan bisa masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin orang tua yang kafir masuk surga. Tapi apakah mungkin ketemu di Arasat, di medan mahsyar misalnya, di mahsyar? Mungkin. Sebagaimana Allah pertemukan Nabi Ibrahim dengan ayahnya.
Ketika itu ayahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, ayahnya sudah berapi-api, bukan berapi-api dalam semangat, tapi kebakar. Begitu ya, terbakar dengan azab. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, alam aqul laka alla ta'sini. Wahai ayahku, bukankah aku ingatkan dulu kepadamu, jangan kamu menentangku, taati aku. Maka ayahnya mengatakan, ya Ibrahim, al-anu la a'siyak. Hari ini aku tidak menentangmu, wahai Ibrahim, aku mau dengar. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabbi, alaysa wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Bukankah engkau berjanji kepadaku agar engkau tidak menghinakanku di hari mereka dibangkitkan? Allah menjawab, benar aku tidak akan menghinakanmu, wahai Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, ayyu khizzin akhza min abil ab'ad. Ya Allah, kehinaan apa yang lebih ketimbang ayahku yang dijauhkan dariku? Aku ingin dekat dengan ayahku. Kata Nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku haramkan surga bagi orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa boleh banyak masih bisa bertanya mungkin siapa? Ibu Sepuh, salah satu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan silaturahmi. Jadi saya itu kalau berdoa, saya pernah lihat di apa itu TikTok ya. Aduh, doa panjang-panjang amat, banyak-banyak amat. Jangan terlalu panjang karena kan ya cuma ibadah itu aja. Nah, kalau saya tuh memang kalau setiap doa, apalagi kalau pagi dan petang ditambah dengan pagi, ditambah lagi dengan doa kepada orang tua, ditambah lagi pakai bahasa Indonesia, jadi kayaknya panjang. Tapi saya selalu mendengar tadi Pak Ustadz, itu saja mendoakan. Berdoa. Ya bisa jadi ada rasa. Itu bagaimana sih? Doa itu ibadah, ya. Jadi nggak boleh, jangan dibatasi, ya. Jangan dibatasi. Dan Allah yang kita minta ini maha kaya, maha dermawan. Ngapain kita batasin permintaan kepada yang maha kaya dan maha dermawan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Allah maha dermawan, memberi, ya, Al-Karim, yang maha memberi, maha dermawan. Tidak ada yang lebih dermawan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk minta, Allah menyuruh kita untuk minta, maunya Allah adalah untuk ngasih atau tidak ngasih? Untuk ngasih. Ya udah, ngapain kita batasi? Doa itu jangan pernah didiskon, jangan pernah dibatasi. Minta saja. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, Allah Maha tahu, Allah menciptakan semua bahasa. Allah Nabi SAW. Ini ada pertanyaan menarik. Gitu ya. Semuanya menarik ya. Jadi ada seorang ibu, dia tuh sebelumnya sudah pernah menikah, tapi masih beragama Islam. Oke. Nah, setelah menikah sama abahnya, nah dia baru masuk Islam, baru mualaf. Setelah menikah sama abahnya orang ini, nah, sebelumnya dia pernah menikah, ibu ini pernah menikah, pernah dapat sekitar 4 anak, itu Nasrani semuanya. Pertama menikah dengan seseorang dalam keadaan beragama Kristen, punya 4 orang anak. Setelah itu bercerai dan menikah dengan seorang Muslim. Jadi Muslim, oke, dan punya anak, oke. Nah, yang jadi pertanyaannya, ibu ini dari awal menikah dengan seorang Muslim ini kurang diajari mengenai agama, tata cara sholat, tata cara berdoa, yang lain-lainnya mengenai Islam itu sangat amat kurang. Nah, sampai detik ini kan masih Allah masih ada, apa namanya, yang
susah. Nah, ini anaknya bertanya, apa yang harus kita lakukan? Tapi dia muslimah. Muslim. Baik. Dia ridho sebagai seorang muslimah. Sholatnya agak susah ya. Nah, maksudnya kan kita kan win-win solution. Ya, cara ini usianya berapa? 86. Kurang sekali. Yang tugasnya anaknya adalah bagaimana menjaga keislaman orang tuanya sampai akhir hayat. Dan insya Allah jaga. Jangan sampai orang tuanya itu misalnya terfikir untuk murtad, misalnya naudzubillah. Ketika dia menjadi seorang muslimah, dia menjaga keislamannya, diarahkan untuk sholat walaupun berat, ya. Ketika dia sudah usia segitu mungkin masih sudah pikun-pikun gitu misalnya. Ketika dia ingat, dibimbing sholat. Walaupun dari 4 rakaat cuma dapat 1 rakaat saja, nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, walaupun susah diajarkan, diwudukan, diarahkan sebisanya. Dalam sehari cuma bisa sekali sholat, misalnya dari 5 waktu, sebisanya. setidaknya ada usaha ya. Iya, usaha. Walaupun nggak bisa bacaannya gitu. Walaupun nggak bisa bacaannya, sekarang gampang. Subhanallah, ana belum lama ini memakamkan salah seorang anggota keluarga yang ayahnya ini stroke koma lebih dari 15 tahun. Ya, lebih dari 15 tahun. Subhanallah. Dan dalam kondisi stroke koma ini tetap anak-anaknya itu mengarahkan orang tuanya untuk dibimbing sholat ketika lagi masih bisa dibimbing. Dengan cara apa? Caranya itu diwudukan. Ya, ketika orang tua itu misalnya terkadang dia masih aware, sadar, dengar gitu misalnya, maka dibimbing dengan apa? Dengan anak-anaknya itu membuat rekaman suara bimbingan sholat dari takbiratul ihram sampai salam untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, subuh maka rekaman suara anaknya yang subuh didengarkan di ayahnya untuk supaya bisa diikutin dengan suara perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah, ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. I'tidal sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Jadi direkamkan walaupun dia dalam kondisi berbaring. Ya, ini kan berbaring misalnya dalam kondisi koma, stroke gitu ya, dalam kondisi yang ini lebih dari 15 tahun. Dibimbing seperti itu sampai anak pikir ini rekaman antum dan yang antum rekam untuk orang tua antum masih bisa anak pakai. Anak sampaikan begitu. Untuk siapa? Untuk mu'alaf. Ya, karena anak sampai minta untuk mu'alaf supaya mu'alaf itu ketika saat ini syahadat, anak syahadatkan, ini pakai rekaman ini untuk salat subuh, zuhur, asar, tinggal kamu nyalain sambil didengarkan. Atau untuk kasus yang seperti tadi itu. Iya, seperti itu. Mungkin untuk bisa berjamaah mungkin katanya sholatnya. Ya, berjamaah. Pokoknya semaksimal mungkin anaknya bisa. Iya, betul. Ini Pak Ustaz, karena kita sebagai anak ada istilah gini loh. Jangan gitu bahasanya orang tua tuh kadang jangan terigu gitu, jangan ini kayak gitulah contohnya. Seringnya mendapatkan yang Perlawanan. perlawanannya. Iya. Memang usia sudah 86, wajarlah. Sebisa itu semuanya. Ya, artinya pikun enggak? Masya Allah. Bisa tahu on the way-nya. Bisa tahu kalau on the way ke arah sana gitu. Iya. Masya Allah. Ya, apalagi seperti itu masih bisa diajak bicara. Coba dengarkan seperti itu gitu ya, didengarkan kajian, potongan kajian atau apa di rumah itu. Kalau misalnya orang tua masih sedang nonton televisi, ganti dengan televisi dakwah mungkin ya, channelnya semuanya kajian. Misalnya ngaji, ini kok ada channel joget begitu ya. Iya. Nah, ya ganti antennya, diganti dengan anten parabola dakwah, selesai. Iya kan? Memang nggak ada ini, Indosiarnya kena bom bilang sama Belanda. Kenapa? Dia sudah dapat hidayah sebagai seorang muslimah. Itu hidayah.
Iya kan? Maaf itu suatu Iya. hidayah. Itu hidayah. Tapi kalau udah masuk udah mualaf dia mengerjain Insya Allah Allah menyebutkan di dalam surat Fatir ayat 32, 33, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha." Kemudian kami anugerahkan Al-Qur'an itu kepada hamba pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, yang sederhana-sederhana ibadahnya. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah. Itulah anugerah yang besar. Apa yang dimaksud anugerah yang besar? Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga Aden yang bakal mereka masuki. Ini menunjukkan bahwa 3 golongan umat Muhammad SAW yang suka menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa zalim terhadap diri sendiri? Ya berbuat dosa. Tidak menjalankan perintah atau melakukan larangan. Zalim. Ada yang pertengahan, larangan ditinggalkan, kewajiban dikerjakan, tapi begitu saja pas-pasan. Ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semua itu disebut oleh Allah sebagai anugerah yang besar. Walaupun yang golongan yang 2 yang terakhir, yang pertengahan dan berlomba dengan kebaikan, mereka mendapatkan prioritas untuk masuk surga segera. Masuk jannah segera. Dan mereka masuk surga tanpa hisab. Adapun yang pertama tadi, yang menzalimi diri mereka sendiri, pasti masuk surga, walaupun harus melalui proses dibersihkan dulu. Wallahu a'lam bishawab.